Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagila Noviani, NIM S1071201034, kelas 4A2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama ada mengidentifikasi struktur organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang kedua, menjelaskan fungsi sistem pencernaan. Yang ketiga, membedakan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Yang keempat, mengetahui proses pencernaan pada manusia. Yang terakhir, merincikan fungsi setiap organ pencernaan dalam proses pencernaan. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Di sini di dalam sistem pencernaan makanan akan terjadi proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan ini adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Nah, di dalam proses pencernaan terdapat organ-organ pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada pencernaan mekanis dan juga yang kedua ada pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanis ini adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan alat pencernaan seperti gigi dan juga lambung. Adapun pencernaan kimiawi itu adalah proses pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Organ pencernaan manusia itu terbagi atas dua, yaitu ada saluran pencernaan dan juga ada kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu terdiri dari kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan juga ada anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu terdiri dari mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan juga hati. Nah, bisa terlihat pada gambar ini merupakan organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada mulut. Nah, makanan pertama kali itu pastinya akan melalui mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan juga kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Gigi ini di dalam sistem pencernaan manusia itu berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis karena membantu memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Sedangkan lidah ini berfungsi membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar tetap berada di antara gigi atas dan bawah saat makan dikunyah, serta sebagai alat pengecap makanan. Sedangkan kelenjar ludah itu berfungsi sebagai mengekresi saliva atau air liur. Nah, air liur ini sendiri berfungsi sebagai membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan juga bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Yang kedua itu ada kerongkongan. Nah, di sini kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pipa dan panjang kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai bolus. Bolus itu adalah gumpalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, bagian dalam kerongkongan itu selalu basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus tetap basah dan juga licin. Bergeraknya bolus ini dari mulut ke lambung melalui kerongkongan disebabkan karena adanya gerakan peristaltik oleh otot dinding kerongkongan. Yang ketiga itu ada lambung atau disebut juga dengan ventriculus. Ini merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Nah, lambung ini terbagi tiga bagian. Yang pertama yaitu ada bagian atas atau disebut dengan kardiak. Terus kemudian ada bagian tengah atau disebut dengan fundus. Dan yang terakhir itu ada bagian bawah atau disebut dengan pylorus. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi.
Pencernaan mekanis terjadi karena adanya kontraksi otot lambung, sedangkan pencernaan kimiawi ini berlangsung dengan bantuan getah lambung. Nah, getah lambung ini dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus ini merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya itu sekitar 6-7 meter dan lebarnya itu 25 mm. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus halus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Yang kedua ada usus kosong atau disebut dengan jejunum. Dan yang terakhir ada usus penyerapan ileum. Nah, penjelasannya yaitu yang pertama, usus 12 jari itu di dalamnya itu bermuara 2 saluran, yaitu ada pankreas dan juga kantong empedu. Di sini kantong empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nah, sedangkan pankreas mengandung beberapa enzim, yaitu ada amilase yang bertugas untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua ada enzim trisinogen yang berfungsi sebagai mengubah protein menjadi peptida dan juga asam amino. Dan yang terakhir ada enzim lipase. Nah, ini untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Yang kedua itu ada usus kosong. Nah, usus kosong ini di dalamnya itu makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding sel. Nah, adapun enzimnya itu ada enzim enterokinase, laktase, erepsin, maltase, disakarase, peptidase, sukrase, dan juga lipase. Dan yang ketiga itu ada usus penyerapan. Nah, di dalam usus penyerapan ini terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jantung usus. Nah, villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Nah, zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air, mineral, dan juga air itu akan diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian akan diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Nah, sedangkan zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak itu akan diangkut melalui pembuluh kil atau pembuluh getah bening. Dan yang terakhir itu ada usus besar. Nah, usus besar ini atau disebut juga dengan kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Nah, sisa makanan dari hasil pencernaan di usus halus itu akan masuk ke usus besar. Di usus besar inilah akan terjadinya pembusukan sisa makanan menjadi fases oleh bantuan dari bakteri Escherichia coli. Nah, selain membantu untuk membusukkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Nah, bagian akhir dari usus besar ini disebut dengan rektum. Nah, rektum ini tidak lagi menyerap air, namun rektum akan berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi atau pengeluaran zat-zat sisa makanan melalui anus. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran tentang organ sistem pencernaan yaitu adalah sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi lebih sederhana. Nah, proses pencernaan dilakukan dengan mekanis dan juga kimiawi. Adapun organ-organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan usus besar. Nah, pada organ-organ tersebut tentunya memiliki bentuk dan proses pencernaan yang berbeda-beda serta memiliki fungsinya masing-masing. Berikut saya tampilkan video animasi mengenai organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik.
Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, itulah pemaparan materi tentang organ sistem pencernaan. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.